Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan program kita, pagi ini kita akan ada sosialisasi penyelamatan pertama dalam goes yang nanti akan disampaikan oleh tim Yakes, yaitu Dr. Huda dan Mas Reno. Alhamdulillah telah hadir juga bersama kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita simak, mudah-mudahan sosialisasi pada pagi hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Dan sebagai laporan juga Dr. Huda bahwa yang hadir di sini pada pagi hari ini adalah sekitar 34 orang. Artinya 34 sepeda dengan umur rata-rata 25 pada di atas 60 semua. Ya. Itu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita simak dan aplaus untuk Dr. Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan Bapak Ibu, saya di sini bersama dengan rekan-rekan, ada Mas Reno, ada juga Mas Bagus dari Yakes Telkom Regional Jakarta. Ini ada kendala sedikit teknis. Tadi rencananya kami akan presentasi di layar, cuma karena ada kendala teknis, maka mohon maaf. Jadi agak kecil nih layarnya. Nanti mungkin saya bisa sambil duduk. Dan nanti ada sedikit prakteknya, nanti bisa saya minta tolong Mas Bagus untuk jadi pasiennya ya. Oke. Nanti juga slide-nya akan saya kirim mungkin ke Pak Johan, bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini santai-santai aja. Nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung nanya aja. Kalau misalnya ada yang kurang ngerti langsung aja angkat tangan. Gitu. Judulnya adalah pertolongan pertama pada cedera olahraga. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa aplikasikan untuk semua jenis olahraga. Kalau Bapak Ibu menemukan ada suatu insiden atau kecelakaan, dan ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis olahraga. Tadi saya ngobrol sama Pak Johan. Selasa ya, setiap hari Selasa ya Bapak Ibu rutin ya? Iya. Nah ini alhamdulillah sekali. Jadi memang anjuran dari dokter jantung itu sebenarnya paling bagus adalah olahraga endurance, aerobik. Nanti saya akan jelaskan. Itu 3 kali seminggu minimal 30 menit. Tapi ternyata Bapak Ibu semua jalannya jauh-jauh ya sepedanya ya. Nah jadi ini mudah-mudahan sudah lebih dari cukup. Asal tetap dilakukan secara kontinu ya. Oke lanjut. Nah ini sekarang saya bertugas di TPKK Gatot Subroto. Saya pernah ditugaskan dalam Satgas PON Papua 2022. Sekitar sebulan saya di sana mengawal event PON yang dimana memang di sana cukup banyak kejadian-kejadian insiden karena olahraga. Gitu. Ya lanjut. Ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan pada slide kali ini. Yang pertama olahraga dan jenisnya. Kedua, cedera pada saat olahraga. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan pada saat ada cedera tersebut. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Bapak Ibu ketika mendapati suatu insiden karena olahraga. Lanjut. Nah ini gambar pertama. Coba Bapak Ibu bisa dilihat. Ini olahraga apa bukan Bapak Ibu? Olahraga ya. Kenapa apa olahraganya? Ulang ya. Oke, gambar kedua. Nah ini. Klik nggak kelihatan kali jauh di sini nih. Bukan. Nah, ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya. Kenapa? Kenapa bukan? Kenapa iya? Bukan, itu nyapu. Biasanya ini pasien-pasien ibu-ibu datang ke saya
Saya tanya Bu, olahraga Itu masuk kategori olahraga apa gerak badan? biasa kita semua olahraga juga. Nah, ada yang sepemikiran nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Olahraga kayak Ada ya? Oke. Yang tidak sepemikiran alasannya apa? Boleh? Monggo Pak. enggak pemikiran loh, Pak. Nggak sepemikiran. Ya. Saya tidak setuju kalau ini ngepel itu olahraga. Kenapa Pak? Ya, karena olahraga itu yang pertama adalah niat kita pertama itu adalah niat kita berolahraga. Kemudian ini gerakannya tidak teratur, tidak teratur. Jadi Monoton. ya bukan olahraga, termasuk bukan olahraga. Walaupun dia bergerak. Baik. Jadi tidak setuju Pak ya? Kalau Tidak tidak setuju. olahraga. Oke. Dengan Bapak siapa maaf Pak? Pak Gundarman. Udah Pak. Tepuk tangan dulu dong, Bapak Ibu. Semangat. Oke, jawabannya adalah ini. Slide. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi kita balik lagi ke definisi. Apa itu olahraga? Olahraga adalah proses sistematis dan terprogram. Nah, tadi betul, Bapak betul. Yang dilakukan guna mencapai kesejahteraan Dapat jasmani, hadiah dong. rohani, dan sosial. Nah, Dapat jadi sepeda harus dong. sistematis Ngepel juga terprogram. dan terprogram, Bapak Ngepel Ibu. terprogram, ngepel tiap hari kan. Iya, Dokter-dokter jadwal ya. selalu menyarankan Malah ada olahraga jadwalnya udah. rutin dalam Jadwalnya seminggu ngepel misalkan juga. 5-3 kali gitu. Kalau hanya ngepel, nyapu satu kali tidak terprogram dan tidak sistematis Kan itu tidak disebut rutin, sebagai Om Bun. olahraga. Rutin. Memang Ngepelnya betul, rutin. Bapak. Pagi. Kan rutin tiap pagi kan. Ya, tapi gerakannya tidak sistematis Pak. Iya, gerakannya tidak sistematis. Jadi memang betul itu sama juga aktivitas fisik yang membakar kalori, membakar lemak, tapi tidak bisa kita klasifikasikan sebagai olahraga. Lanjut. Nah, lalu ini Ngepel. Aku ngerewangi aja deh. ngepel ya. Jawabannya bukan olahraga ya? Jadi ada dua nih Pak. Ada dua olahraga, jenis olahraga yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah aerobik. Yang kedua adalah anaerobik. Nah, aerobik berdasarkan definisi itu adalah gampangnya adalah olahraga yang ketika kita melakukan itu pertukaran oksigennya itu lancar Pak. Jadi ketika kita melakukan itu kasarnya adalah kita masih bisa mengobrol dengan santai. Contoh jalan cepat, jogging, kita masih bisa lari, masih bisa ngobrol dengan santai. Tapi kalau anaerobik itu biasanya adalah olahraga yang mengandalkan otot, muscle, dan kita akan kesusahan ketika itu kita akan cenderung lebih susah untuk berbicara secara santai. Contoh push up. Jarang Pak olahraga kita bareng-bareng push up berbareng terus kita sambil ngobrol itu susah Pak. Gitu. Jadi push up terus kuat squat jump, sit up, kemudian angkat beban itu termasuknya anaerobik. Nah, yang disarankan dan yang dianjurkan oleh dokter jantung untuk menjaga kardiovaskuler dan menjaga kondisi paru agar tetap fit adalah olahraga yang sifatnya aerobik, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sepeda ini yang Bapak Ibu lakukan sudah termasuk olahraga yang aerobik, ya. Bisa ngobrol kan Pak? Bisa ngobrol ya. Nah, itu termasuk sudah aerobik. Jadi Alhamdulillah. sudah dilakukan dan semoga tetap dilanjutkan dan continue ya Pak ya. Itu kalau tanjakan anaerobik. bener tuh Pak. Kalau turunan aerobik lagi Pak, kita tolong soalnya. Oke, lanjut. Nah ini Pak, kita sudah mulai masuk ke bahasan inti kita. Ini ada gambar pesepeda terjatuh Pak. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan jika menemukan kondisi seperti ini? Nah, boleh saya minta tolong lagi. Yang kira-kira pernah pengalaman nih, punya pengalaman dengan kondisi seperti ini, maksudnya pernah melihat temannya terjatuh, ada apa sepedanya terjatuh, Udah ada Pak? pulang nih. Udah perlu. Iya Pak, gimana, Pak? Baiknya Pak. Pak Seno pernah pengalaman itu. Jatuh kan. Dia pelakunya. Pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang ditanyakan dokter Iya Pak. Udah.
Memang betul ya, suatu saat memang saya tidak sengaja, saya pergi ke suatu tempat. Kebetulan saya di Bogor, yaitu di daerah Evergreen sana, kebetulan dengan saudara. Itu memang melihat beberapa orang sepeda. Tapi pas kebetulan saya keluar dari situ Jalan Raya, dari atas itu turun, jadi sepedanya itu mungkin ya, saya lihat rem yang dadak, jadi juga balik gitu. Nah, juga balik itu hampir jatuh ke selokan. Nah, saya otomatis refleks lah, sang lari. Nah, kemudian saya teriak-teriak temannya yang sudah duluan supaya berhenti. Ini ada teman yang eksiden. Ya udah, akhirnya terus. Ya. Nah, boleh Pak ya, kayak dok ya. Jadi kan matanya sampai lilit-lilit gitu, ya sudah. Langsung saya ambilin air ini tak lap mukanya gitu aja. Terus nggak berapa lama teman-temannya pada datang. Ya sudah, ditolong terus nggak berapa lama ada yang hubungi dokter. Gitu, ada yang hubungi dokter. Nah, ya itu nggak berapa lama, kurang lebih berapa jam dari Cisangkuy itu memang betul datang ambulan. Ditolong ya ada juga tangani secara medis. Nah teman-temannya ya berterima kasih. Nah saya uang tadinya saya kan nggak sengaja nih, kebetulan ada di sana melihat seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya sempat hampir nolong ini sepeda jatuh ini. Itu udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan contoh Pak. Tahan dulu dong Pak Toto. Nah yang sudah dilakukan Bapak itu sudah betul Pak. Tapi nanti ada yang lebih lengkap lagi yang akan saya jelaskan. Lanjut. Nah tadi Pak Toto sudah bilang pertama Bapak langsung minta tolong Pak ya. Nah ini Pak. Jadi kita jangan sampai lupa bahwa kita harus mengamankan diri dan mengamankan lingkungan juga. Itu yang paling pertama kita lakukan. Ketika kita mendapati atau melihat sebuah insiden, naluri tadi Bapak ya, sebagai manusia pasti ingin menolong. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa kita sebagai penolong harus lebih aman Pak. Dengan apa caranya? Kita harus mengamankan lingkungan dulu dan mengamankan kita sendiri. Contoh, ada sebuah insiden kecelakaan sepeda di depan Bapak. Posisinya di Sumarekon Pak, di flyover. Nah, itu Bapak kalau langsung refleks, sepeda Bapak taruh, Bapak nolong, Bapak lupa di belakang ternyata jalan raya. Kalau Bapak sendiri yang ketabrak bagaimana? Nah, gitu. Jadi pertama tetap Pak, kita sebagai tenaga medis juga prinsip pertama adalah amankan diri, amankan lingkungan Pak. Jika posisinya kita melihat ada darah, ada cairan tubuh, sebisa mungkin jika memang ada sarung tangan, pakai sarung tangan Pak. Karena Pak, menghindari penularan dia cairan itu Pak. Kita nggak tahu pasien itu riwayat penyakitnya apa. Mohon maaf, amit-amitnya pasien itu misalkan punya penyakit yang menular, niat kita menolong tapi kita jadi tertular, itu juga jadinya kurang bagus ya Pak ya. Jadi kalau memang ada, misalkan ada sarung tangan atau apa alat pelindung diri, kita gunakan itu dulu Pak. Kemudian amankan lingkungan. Sebisa mungkin evakuasi pasien yang tadinya misalkan di tempat yang rawan, artinya ada kendaraan sana lalu lalang, kita amankan dulu, pinggirkan dulu. Jadi jangan terbawa panik dulu Pak, kita amankan dulu. Nah kemudian yang kedua, cek kesadaran. Nah ini juga penting nih, cek kesadaran. Yang paling gampang Pak, yang paling gampang adalah Mas Bagus minta tolong. Nah ini ada pasien saya nih Pak. Yes. Tiduran aja Mas. Nah ini pasien Pak. Cek kesadaran yang paling gampang adalah teriak sambil tepuk 3 kali. Pak, atau bu, gitu ya. Pak, atau bu. Itu yang paling gampang. Kerasa apa Pak? Sekeras mungkin yang kita bisa lakukan Pak. Pemukulannya atau suara? Pemukulannya ya yang tidak mencederai. Kalau di sini posisinya ada tulang Pak, jadi aman. Di sini ada tulang, jadi kalau bisa di sini masih aman nih Pak. Di sini itu. Kalau apa indikatornya pasien itu bisa kita katakan sadar? Sadar, betul. Sadar yang paling pertama adalah ada nafas Pak. Ada nafas. Sadar bisa jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan kita, tapi ada nafas. Ada nafas,
Dan nanti akan saya jelaskan, nanti ada nadi ya. Ini yang pertama yang paling penting. Kalau pasien sadar, langsung segera minta bantuan. Jadi posisi sudah aman, kita sebagai penolong juga sudah aman, baru kita cek kesadaran. Pak, bu, gitu ya. Jadi kondisi sadar ataupun tidak sadar juga kita tetap minta bantuan. Karena apa, Pak? Pertolongan itu harus dilakukan secara paralel, tidak bisa satu persatu. Semuanya jalan, Pak. Semuanya punya peran masing-masing, gitu ya. Kita cek kesadaran, kemudian kita minta bantuan. Lanjut. Nah, ini gampang, Pak. Hanya A, B, C, D. Udah gitu aja. Ingat-ingat A, B, C, D. Lanjut. A itu adalah airway, jalan nafas. Ketika Bapak Ibu mendapatkan insiden seorang pasien tergeletak di tengah jalan, kemudian ini adalah cerita kecelakaan, Pak ya, kecelakaan ya. Ini kita cek dulu jalan nafasnya. Pertama tadi betul Bapak, kita cek dulu pasien itu bernafas apa enggak. Kita bisa lihat dari pertama pergerakan dada, Pak. Pergerakan dada bisa lihat ada nafasnya atau tidak. Atau kita gini, Pak, punggung tangan kita ginikan ke pasien. Ada hembusan nafas atau tidak. Nah, karena apa, Pak? Airway atau jalan nafas itu adalah yang paling cepat menyebabkan kematian. 3 menit otak kita tidak dapat oksigen, itu sudah lewat, Pak. 3 menit. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah nafasnya, Pak. Gitu. Nah, kalau pertanyaan saya, Pak, kalau Bapak mendapatkan 2 pasien, yang satu diem aja, yang satu mengerang-erang kesakitan, Bapak tolong yang mana dulu, Pak? Diam, Ya, yang betul. diam. Karena kalau yang mengerang-erang kesakitan sudah pasti oksigenasinya bagus, Pak. Sudah pasti otaknya masih dapat oksigen sehingga dia bisa dapat berbicara. Kalau yang diem aja belum tentu. Bisa jadi dia nafasnya kurang bagus. Nah, ini caranya adalah, Pak, ini ada namanya jaw thrust. Ini sangat medis sekali, tapi bisa Bapak Ibu lebih baik untuk ketahui ya. Jaw thrust itu adalah kita memperhatikan posisi tulang leher ini, jangan sampai salah posisi atau jangan sampai kita salah menangani sehingga ada patah. Mungkin Bapak Ibu kemarin tahu ada kasus di SMP di Bekasi, saya lupa SMP berapa, yang main kuda templok terus akhirnya meninggal. Itu karena patah tulang leher. Kenapa, Pak? Kuda templok kan begini, Pak ya, posisinya kan saling menumpu gitu ya, terus yang lain kan naik ke atas gitu. Nah, ini patah, Pak. Ini pusat pernapasan semua, sentral pusat pernapasan, kemudian batang otak semua di sini. Ini harus dijaga sekali. Belakang leher ini sangat vital. Maka ketika kita mendapatkan sebuah insiden atau ada orang tergeletak, kita sudah asumsikan dulu ini ada cedera di batang leher. Makanya kita harus jaga batang lehernya jangan sampai salah posisi. Caranya adalah dengan ayo, Pak, ada yang mau coba? 3 orang, Pak? Ya. 3 orang. Ya. 3 orang. Tuh. Nah, sadar, Pak. Kalau nggak sadar tidur ini, Pak. Nah, oke. Seandainya misalkan Bapak hanya penolong sendiri, Pak ya, misalkan Bapak belum mendapatkan orang lain di luar sana, baru Bapak sendiri ya. Nah, caranya adalah Bapak kesini, Pak. Ini posisi kan Ya, seandainya nggak apa-apa, ini pura-puranya ini aja ya. itu kita lurusin aja, Bu. Kita lurusin bisa ya, dilurusin. Oke. Pakai bantal nggak? Pada enakan tadi loh. Jadi langsung tidur. ya, Bapak posisinya seperti ini, Pak, kakinya duduk, nah, terus tangan ini Ceritanya di tanah nih. pokoknya ini menyangga leher, menyangga leher. Pastikan ini jangan sampai lehernya itu berpindah posisi, gitu. Jadi banyak sekali penolong yang orang tergeletak langsung main potong aja ke ambulan atau ke mobil. Nah, ininya, Pak, ininya lupa. Batang leher ini yang paling penting, gitu ya. Jadi Kalau diganjel gitu, ini kan posisi begini. Ini boleh saya angkat ganjel dengan boleh diangkat, tapi dengan
dengan ini ya. Ya, jadi leher ini tersangga oleh kedua tangan Bapak. Leher ini tersangga oleh kedua tangan Bapak. Baru Bapak minta tolong. Minta tolong, misalkan ada orang tolong bantu gitu ya. Bantu. Baru posisi kedua Pak. Monggo di sini boleh. Satu, di sini satu Pak. Di sini satu. Sampai teriakkan tolong. Jangan tolong gitu Pak ya. Oke. Kemudian udah 3 orang ini Bapak tangannya masuk aja Pak. Masuk ke sini. Nah, ini Ayo motong jenazah. komando tetap ada di orang yang memegang leher. Ya, misalkan Bapak kesulitan ini masukin tangan, berarti dibalik dulu, bisa dibalik, nanti Bapak bilang angkat, balik. Apa gelundung? Ya, ini tetap menyangga Pak ya. Bapak. Nah, gitu. Udah. Misalkan luruskan lagi ya, gini. Nah, posisi seperti ini baru Bapak angkat ke mobil. Coba diangkat. Kecil gitu karena sampai ngomong ya. Ayo angkat bener nih. Sabar. Udah, nggak apa-apa. Udah. Coba ini mah ini aja simulasi. Yang penting Simulasi. ini nyaman Pak ya. Ini nyaman ya. Ya. Ini posisi pertama kalau pasien posisinya tidak ngorok Pak. Tidak ngorok. Kalau pasien Bapak lihat ada pasien ngorok, gitu, itu berarti pangkal lidah jatuh ke belakang, dia sudah menutupi jalan nafas. Menutupi jalan nafas. Pangkal lidahnya jatuh ke belakang karena dia tidak sadar, dia menutupi jalan nafas. Makanya yang pertama tadi kita ulang Pak. Dilepas bisa Pak, pelan-pelan. Tadi tekniknya adalah Bapak tetap pegang lehernya, amankan ya. Ini ya boleh Pak. Tiga jari kita memegang rahangnya Pak. Ini Pak memegang rahangnya. 3 jari kita pegang rahangnya, ya. Terus ini jari telunjuk dan jari jempol ini cross, jadi menyilang. Nah, ini kita angkat, ya. Ini, terus ini menyilang. Nah, ini adalah posisi yang paling bagus untuk pasien supaya oksigenasi atau aliran udaranya normal. Aliran lidah nutup tadi? Ya. Itu otomatis lidah. Ya, ini otomatis akan membuka jalan nafas sehingga pasien mendapatkan oksigen, sehingga kemungkinan pasien untuk memperkecil kemungkinan kematiannya lebih besar. Jadi intinya lebih peluang hidupnya lebih bagus ya. Ya, ini 3 jari angkat ke sini. Akan di rahang. Ya, di rahang sini Pak. Tekan dikit ya. Nah, tekan aja, angkat aja Pak. Angkat. Kemudian jari telunjuk dan jari jempol ini cross di bagian mulut ini Pak. Dagu. Gini ya. Ini kita pertahankan seperti ini. Ya, sambil kita tolong. Tekan ini. Pokoknya mau buka ini Ini dibuka. Mulutnya dibuka, tapi ini tetap diangkat. Ya. Gitu Pak ya. Sambil tetap kita minta tolong. Tetap minta tolong. Ketika kita mengangkat, posisikan kalau bisa tetap seperti itu dan leher tetap disangga. Tadi 2 orang ini tadi tetap instruksi tetap adalah orang yang pertama memegang ini. Ya. Ini makasih Pak. Ini kalau ini sebelum ada petugas medis Pak ya. Kalau sudah ada petugas medis, serahkan pada petugas medis. Itu yang pakai itu yang orang megang atau orang lain. Bisa pakai satu orang yang megang ini Pak. Jadi tetap orang yang megang ini jadi yang megang komando. Nah, nanti pada saat ini sambil diangkat bisa. Yang penting ini disangga lehernya. Ayo ngomong ya. Coba boleh. Ini tadi 3 begini nih. Sambil kita angkat. Terus kemudian ini kita Simulasi emul nih. Nah. Masya Allah. Lo bekas dokter saya. Bekas mantri. Kalau saya pasiennya. langsung napas buatan. Oke. Lanjut ya Pak ya. Dok, Ini A. Dok. Ya. kalau sampai kejang gimana dok? Kalau sampai kejang, ini ada pertanyaan bagus sih Pak. Kalau sampai kejang, bagaimana? Kejang itu
kemungkinan paling besar adalah dia mengeluarkan cairan, entah cairan yang berbusa atau apa. Iya. Nah, itu cairan yang berbusa itu yang bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas. Cairan itu Pak, yang pertama kita singkirkan. Kalau kita punya kain, kita lap-lap supaya cairannya ini meresap ke kain itu, ya. Sebenarnya memang kalau di rumah sakit kan pakai suction Pak, pakai alat yang nyedot. Oh, iya. Nah, itu kenapa? Itu yang paling menyumbat jalan nafasnya. Yang pertama itu dulu Pak yang kita tangani. Intinya adalah apapun yang menyumbat jalan nafas itu yang kita tangani Pak. Karena tadi 3 menit otak tidak mendapat oksigen lewat. Iya benar. Emang ada yang sampai tewas tuh dok? Iya. Kita main bola, kebentur, kejang, Iya. panik. Jadi biasanya Panik, Pak ya? kalau ada yang kejang itu malah dikerubungin. Iya. Nah itu malah jangan. Karena pertama dia udah kesulitan mendapatkan oksigen karena ada cairan yang menghalangi. Yang kedua berebut oksigen semuanya, berhubung Pak. Gitu. Itu yang harus dihindari ya. Lanjut. Bentar, kalau yang tadi ada cairan, posisi yang paling bagus untuk mengeluarkan cairan kalau Miring. tanpa alat. Miring nggak? Ah iya. Kalau tanpa alat Pak, posisinya adalah kalau bisa dimiringkan. Pasien dimiringkan dengan tadi tetap ya. Jaga ya. Kakinya ditarik, dimiringkan. Lemas jangan ditarik. Malah tidur. Banding, ganti banding. Pasiennya lebay. Tangan ini diganjel buat ke kepalanya kayak gini nanti. Oh. Iya. Betul. Bentar, posisi. Jadi biar dia keluar juga dengan sendirinya gitu ya. Iya, gini. Keluar sambil kita lap-lap Pak. Sambil lap. Ya. Jadi tangan ini lurus, tangan ininya buat jaga kepala dia biar Dari sini. Oh ini kaki. Kemarin banyak yang nanganin, berebut, liwat langsung. Waktu di mana? Main bola, waktu main bola, pengalaman main bola, kebentur. Tapi ya, selamat Pak ya. Gitu ya. Posisi. Tetap prinsipnya adalah kita amankan diri, amankan lingkungan, cek kesadaran, baru kita tolong. Ya, oke. Oke. Nah, oke lanjut. Lanjut ya Pak ya. Tadi apa ya? A, B, C, D. Sekarang B. Nah, B itu breathing Pak. Breathing itu pernafasan. Jadi ini tadi sebenarnya sudah masuk ke yang B Pak. Jadi kita perhatikan nafasnya. Kalau memang ada mimisan atau tadi cairan, itu sebisa mungkin kita singkirkan Pak. Kita singkirkan. Kalau pasien mimisan, jangan salah persepsi. Mimisan itu adalah pertama dipencet kedua hidungnya, kemudian diarahkan ke bawah, bukan sebaliknya, bukan ke atas. Ya. Kalau ke atas salah Pak. Kalau ke atas itu darahnya malah balik. Nah itu tadi menyebabkan sumbatan jalan nafas gitu. Kemudian nah ini jika pasien mengalami muntah, biasanya ada tuh Pak kecelakaan pasiennya muntah gitu. Itu sebisa mungkin kita posisikan jangan sampai dia tersendak oleh muntahannya sendiri. Bisa kita posisikan setengah duduk dengan tetap tadi menjaga lehernya. Kita topang dengan badan kita gini ya, setengah duduk. Kemudian biarkan dia muntah. Intinya jangan sampai muntahannya balik. Itu yang bisa menyebabkan jalan nafasnya tersumbat. Lanjut. C. Nah, tadi A, B, sekarang C. Circulation. Circulation itu adalah peredaran pembuluh darah Pak. Sirkulasi pembuluh darah di tubuh. Nah, kita cek nadi gimana Bapak Ibu? Cek nadi. Ya. Jadi Cek nadi paling gampang ada 2 di leher. Leher yang kita tarik sejajar dengan lubang hidung. Nah di sini, jadi terasa denyutnya di sini, ya. Atau kedua di lengan bawah kita tarik sejajar dengan telunjuk Pak. Telunjuk tarik, nah, ya. Pegang rasakan dengan 2 jari. Minimal 2 jari, 3 jari lebih bagus. Ya. Nah itu untuk mengecek nadi. Kalau nadinya berdenyut, nafasnya ada, itu kita pastikan pasien sadar Pak.
itu lebih baik. Alhamdulillah kalau kita cek nadinya alhamdulillah ada, nafasnya ada, udah alhamdulillah. Yang penting sekarang kita tangani jangan sampai cederanya makin parah. Nah itu kita evakuasi ke mobil atau ke ambulan. Lanjut. Nah D, disability atau kecacatan lain. Kalau Bapak Ibu melihat ada pasien dengan kecelakaan, kemudian ada luka cukup parah di bagian paha atau di bagian perut yang memar, nah itu harus hati-hati Pak, karena darah itu paling banyak komposisinya persentasinya ada di tulang yang besar, tulang paha, dan di dalam perut. Biasanya kalau perut apa tanda-tandanya? Perut memar Pak. Memar itu adalah ada perdarahan di dalam. Nah itu yang kita harus waspadai. Kalau ada darah yang mengalir dari kaki apa dari paha, itu cukup Bapak Ibu dibalut saja dengan kain seadanya untuk menghentikan perdarahannya. Apa aja yang ada, bisa baju, bisa slayer apa di kaos. Ya, yang penting ditutup dengan rapat. Ikat. Ya, diikat. Itu aja cukup untuk menghentikan perdarahannya. Lanjut. Nah ini juga kadang suka terlewat Pak. Kita naluri ingin menolong, kita lupa pasien ini identitasnya siapa. Sampai rumah sakit pasti akan menanyakan KTP-nya mana atau tanda pengenalnya mana. Karena apa Pak? Rumah sakit juga tidak bisa untuk secara emergensi bisa tetap ditolong dulu, tapi untuk kedepannya kan tetap ini pasien butuh ruangan apa gitu ya, butuh ICU atau tidak. Identitas ini sangat penting. Jadi pada saat kita menolong, jangan lupa paralel dengan itu sebisa mungkin kita cari, cek dompetnya, KTP-nya amankan dulu, kalau ada kartu BPJS amankan dulu gitu, atau misalkan ada Kesnam amankan dulu gitu. Terus pastikan pasien terus didampingi hingga proses administrasi selesai, dan tetap tenang ketika sudah di UGD, sudah istilahnya sudah lepas tanggung jawab kita, serahkan pada yang lebih ahli, pada tenaga kesehatan yang di rumah sakit itu, ya. Lanjut. Nah ini ada yang do and don't-nya Pak. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan untuk menangani kecelakaan. Pertama, yang boleh dilakukan adalah tadi, satu, amankan diri, amankan lingkungan sebelum menolong. Yang tidak boleh adalah menolong pasien dalam kondisi tidak aman, di jalan raya, di tengah jalan raya, atau kita sendiri tidak aman. Itu jangan Pak. Tetap kita harus mengamankan diri sendiri dulu. Yang kedua, membawa pasien ke tempat aman dengan leher tetap tersangga dengan baik tadi ya. Yang tidak boleh adalah memotong pasien dalam keadaan leher tidak tersangga. Nah, yang ketiga, periksa kesadaran pasien. Pasien yang merespons dengan normal boleh diberi minum. Yang tidak merespons tidak boleh diberi minum. Kenapa Pak? Khawatirnya tadi, misalkan pasien ngorok, Pak, nggak ada respon, cuma ngorok, terus kita kasih minum, wah udah Pak, udah lidahnya menyangga saluran nafas, kita kasih minum, makinlah penyumbatan jalan nafas itu. Makanya yang boleh diberi minum adalah ketika pasien itu sudah sadar penuh Pak, sudah bisa merespon, itu pun posisinya harus tengah duduk, jangan sampai tiduran seperti ini diberi minum. Yang tidak, nah jadi ya. Ya, sebaiknya memang kalau lebih bagus memang minuman yang manis. Ya, minuman yang manis apapun Pak, bisa madu gitu ya, ataupun. Tapi kan kadang-kadang di jalan itu kan kita sangat sulit ya memperoleh itu. Setidaknya minuman apapun boleh, air putih boleh. Ya, yang hangat. Ya, karena apa hangat? Karena hangat itu adalah sesuai dengan suhu tubuh. Ya. Sesuai dengan suhu tubuh, biar dia nggak kaget Pak, gitu. Terus yang boleh dilakukan adalah tolong sesuai kapasitas, tidak tergesa-gesa dan minta bantuan orang lain atau nakes yang lebih ahli. Jadi kan konteksnya adalah kita menolong sebagai orang awam ya Pak ya, gitu. Tapi ketika di situ sudah ada nakes, sudah serahkan pada nakes, gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah panik sehingga membuat kondisi semakin kurang kondusif, gitu. Kadang-kadang saking paniknya Pak, itu pasien sebenarnya biasa aja, nggak apa-apa Pak, tapi justru yang menolong itu yang jadi bikin panik Pak. Gitu ya. Lanjut.
Nah ini hanya dokumentasi saja pengalaman kami waktu ini yang paling kanan di Papua pada pasien yang cedera ankle, kemudian ini pada saat di SWN Jawa Timur kemarin, kemudian ini juga ini pas ada pasien nih Pak di SWN pada saat di Jawa Timur kemarin ada pasien. Nah ini Pak prinsipnya adalah kan leher tetap tersangga Pak. Kalau kita kan punya ini memang punya apa berangkar ya, jadi leher tetap tersangga gitu. Lanjut. Ya mungkin itu Pak, Bu. Terima kasih pasien. Ada yang ingin tanya lagi Pak Bu? Ya.